Halo teman-teman, selamat datang di konten video review film pertama saya di channel ini. Pertama-tama perkenalkan, channel ini bernama Blue Potato. Channel saya akan menyuguhkan dan membahas konten review film seperti film bermacam genre dan short film setiap minggunya. Pada video kali ini, saya akan membahas film berjudul Bride Wars. Bride Wars adalah sebuah film komedi romantis Amerika Serikat tahun 2009. Bride Wars bercerita tentang dua orang bersahabat dari sejak kecil, yaitu Anne Hathaway sebagai Emma dan Kate Hudson sebagai Liv, yang bermimpi ingin menikah di Plaza Hotel. Dan saat keduanya bertunangan dalam jangka waktu yang berdekatan, mereka menyambutnya dengan sukacita. Namun, saat keduanya akan melangsungkan pernikahan yang ternyata waktunya bersamaan, karena kesalahan pencatatan oleh Marion Sinclair, tidak satupun ingin mengalah dan terjadilah permusuhan di antara mereka. So, bagaimana kelanjutan isi ceritanya? Mari kita langsung masuk ke dalam cerita filmnya. Film diawali dengan flashback ke 20 tahun yang lalu pada bulan Juni di Plaza Hotel. Dua orang ibu membawa putri mereka, yaitu Liv dan Emma, ke Palm Court untuk minum teh. Di saat itu, bertepatan ada resepsi pernikahan sedang berlangsung. Emma dan Liv sangat terpesona dengan apa yang mereka lihat. Liv melihat jepitan pengantin yang terjatuh dan mengambilnya. Sejak saat itu, Emma dan Liv bermimpi suatu saat nanti mereka dapat bertemu dengan seseorang lelaki yang akan mencintai dan menikahi mereka di Plaza Hotel pada bulan Juni. Kita dibawa ke scene di mana Liv dan Emma sudah beranjak dewasa. Emma dan Liv memiliki rutinitas jogging setiap pagi bersama sebelum mereka berangkat bekerja. Liv adalah seorang pengacara sukses di sebuah perusahaan bergengsi dan sangat perfeksionis dalam pekerjaannya. Sedangkan Emma adalah seorang guru SMP yang selalu sibuk sampai lupa memiliki waktu untuk dirinya sendiri karena sifatnya yang manis dan lembut ke setiap orang. Seperti rekan kerjanya yaitu Deb, dia selalu melempar pekerjaannya kepada Emma untuk menggantikannya. Di sini Emma selalu kesulitan untuk menolak. Emma dan Liv memiliki janji untuk menemui beberapa temannya pada malam hari. Liv memberikan pinjaman baju dan celana kepada Emma untuk dipakai, dan ternyata baju yang Liv berikan kepada Emma adalah baju yang pernah diceritakan kepada Liv. Dan Liv membeli dan memberikan baju itu kepada Emma dengan alasan tidak pernah terpakai olehnya. Ketika mereka sibuk untuk mencocokkan pakaian mereka, tanpa disengaja Liv menarik tumpukan sweater dan ada sebuah kotak yang terjatuh seperti kotak cincin. Mereka berteriak histeris gembira karena Liv akan segera bertunangan. Tapi Emma menyarankan untuk Liv bersabar dan jangan membuka kotak tersebut sampai Daniel, pacarnya Liv sendiri, yang memberikan kepadanya. Pada malam hari, sesampai di bar, Liv berteriak bahwa dia akan dilamar. Di tengah kegembiraan itu, Liv tiba-tiba merasa sedih. Liv teringat dengan orang tuanya yang sudah tiada. Emma mencoba menenangkannya dan Liv berkata bahwa Emma akan menjadi pengiring pengantin terbaik di pernikahannya. Di apartemen, Emma bersama pacarnya, Fletcher, bersantai sambil menonton TV. Pada saat Emma akan mengambil fortune cookies, Fletcher sudah merencanakan untuk melamar Emma dengan menyimpan cincin dalam cookies tersebut. Emma sangat gembira dengan lamaran itu dan segera menelepon ke setiap teman terdekatnya, termasuk Liv. Pagi hari, seperti biasa, Emma dan Liv jogging dan bercerita tentang lamaran Emma malam kemarin. Emma mengajak Liv untuk menemaninya bertemu dengan Marion Sinclair untuk rencana pernikahannya di Plaza Hotel. Liv merasa iri dan marah, bukan kepada Emma, tetapi kepada Daniel, pacarnya yang belum resmi untuk mengutarakan lamarannya dan memberikan kotak cincin yang dia temukan. Liv bergegas ke kantor Daniel dan bertanya kesiapan Daniel untuk menikahinya. Dan Liv pesimis bahwa isi kotak tersebut mungkin bukanlah cincin. Dan ternyata Daniel berencana akan melamarnya malam nanti. Karena Liv memaksa sampai datang ke kantor, sehingga Daniel melamar Liv pada hari itu juga. Liv dan Emma bersama menemui Marion Sinclair, seorang ahli perencana pesta pernikahan atau dikenal sebagai wedding organizer terkenal di Manhattan. Marion mencatat rencana pernikahan Emma dan Liv di Plaza Hotel pada bulan Juni, yaitu di hari Sabtu, tanggal 6 dan tanggal 27.
Liv sangat gembira karena tanggal 6 Juni adalah hari jadi pernikahan orang tua Liv, sehingga Emma dengan senang hati mengambil tanggal 27 Juni. Setelah mereka berdua mendatangi surat janji, mereka bergegas karena ada klien lain yang menunggu untuk booking pernikahan. 3,5 bulan waktu tersisa sebelum acara pernikahan mereka dilaksanakan, Liv dan Emma sangat gembira untuk mempersiapkan segalanya, seperti baju pengantin. Ketika Emma melihat baju pengantin yang dia suka, Liv menyarankan untuk mencoba, tetapi Emma berjanji akan menggunakan gaun pernikahan ibunya. Emma malah menyarankan Liv untuk mencobanya karena dia tahu kalau Liv juga menyukai gaun itu. Dan Liv membelinya. Pada waktu yang sama, mereka mendapatkan pesan dari Marion. Marion memberitahu bahwa terjadi kesalahan pencatatan. Jadi, pemesanan gedung di Plaza Hotel di set di hari yang sama, yaitu tanggal 7 bulan Juni. Liv dan Emma mencari informasi dan akan menegosiasi dengan pengantin yang akan menikah pada tanggal 27. Namun, hasilnya gagal. Liv dan Emma mendiskusikan kemungkinan terjadi karena Liv atau Emma ingin satu sama lain berada di pernikahan mereka masing-masing sebagai pengiring pengantin. Tetapi jika salah satu tidak bisa mengganti tanggal pernikahan, kemungkinan salah satu mereka harus menikah di gedung lain, yang mana itu sangat sulit bagi mereka untuk tidak menikah di Plaza Hotel yang diidam-idamkan semenjak kecil. Seminggu Liv dan Emma tidak memberi kabar. Ketika Emma tahu kalau Liv sedang mempersiapkan kartu undangan, Emma mulai cemas karena Liv adalah orang yang ambisius untuk menang dan ingin menjadi nomor 1. Emma langsung meraih laptopnya dan membuat pesan undangan pernikahan melalui email kepada seluruh teman-temannya kecuali Liv, bahwa dia akan menikah pada tanggal 7 Juni di Plaza Hotel. Di saat itu kerenggangan mulai terjadi antara Emma dan Liv. Mereka mulai bertengkar siapa yang lebih dulu dilamar dan siapa yang harus mengganti tanggal pernikahannya di hadapan semua teman-temannya. Sejak pertengkaran itu, Liv dan Emma mulai berkompetisi dalam hal apapun. Di lain hari, keduanya sibuk mencari pengiring pengantin sesegera mungkin. Liv memilih Kevin, asistennya, sedangkan Emma terpaksa untuk memilih Deb, rekan kerjanya yang menyebalkan untuk menjadi pengiring pengantinnya. Hari di mana Emma dan Marion untuk mencatat tema pernikahan yang Emma suka. Tetapi DJ yang Emma mau tidak bisa karena sudah dipesan pada tanggal itu. Deb mengira bahwa DJ itu sudah dipesan oleh Liv. Dan Deb menyarankan kalau gaun Liv itu merupakan tipe gaun pengantin yang ketat, yang mana tubuh Liv merupakan tipe yang mudah gemuk. Scene berikutnya adalah pencatatan untuk tema pernikahan Liv. Liv selalu bertanya kepada Marion apa yang dipesan oleh Emma karena dia hanya tidak mau sama dan ingin yang paling mewah. Marion menjawab bahwa Emma memilih yang tidak mewah dan dia bilang tidak ingin membuang terlalu banyak uang pada pernikahannya. Dari sana, Liv terasa tersindir. Liv melihat folder bernama Emma dan Liv membuka dan melihat pada kolom latihan dansa Emma. Ketika Liv sedang olahraga sekaligus membicarakan rencana-rencana Emma di pernikahannya, seorang kurir datang mengantarkan beberapa box coklat. Liv mengira kalau itu dikirim dari Daniel untuknya. Padahal kurir tersebut adalah suruhan Emma untuk mengirimnya. Di hari latihan dansa, Emma dan Fletcher, mereka berdua mulai latihan, tapi tidak sesuai ekspektasi. Setelah selesai, ternyata pelatih tadi bukanlah pelatih yang sebenarnya. Dan pelatih sebenarnya baru datang dan berkata bahwa mendapatkan pesan kalau mereka berdua ingin mengundurkan jam latihannya. Dan Emma sudah menyangka kalau itu adalah perbuatan Liv. Liv hampir selalu mendapatkan kiriman seperti permen dan coklat yang sangat banyak. Kevin selalu mengingatkan untuk berhati-hati karena gaun Liv itu sangat ketat dan akan sulit untuk mengikuti badan jika terjadi kelebihan berat badan. Selain permen dan coklat, yang Emma kirim ternyata Emma mengirim koran dari daerah asal mereka berdua yang mana isinya mengumumkan warga lokal di sana akan menikah. Dalam informasi itu diperlihatkan foto Emma yang cantik dan foto lama Liv yang sangat cupu dan kurang menarik. Liv mulai emosi dan mulai mengajak ngobrol salah satu temannya dan membuat obrolan sehingga temannya itu menggiring opini bahwa Emma dan Fletcher menikah buru-buru karena Emma sudah hamil.
Liv mencoba kembali gaunnya dan ternyata sudah tidak muat lagi. Daniel mencoba menenangkannya dan Liv marah karena itu salah Daniel yang selalu mengirimkannya coklat dan permen kepadanya. Daniel terheran karena dia merasa tidak pernah mengirim coklat dan permen kepada Liv sama sekali. Dari sana Liv menyadari bahwa itu adalah jebakan dari Emma. Minggu terakhir, Marion biasanya menyarankan kliennya untuk melakukan perawatan dari rambut, kulit, dan kuku. Scene diperlihatkan Liv menyamar masuk ke dalam salon kecantikan kulit yang mana di sana ada Emma yang akan melakukan perawatan. Liv menukarkan warna yang akan digunakan kepada Emma, sehingga Emma menjadi berkulit orange. Di sini waktunya Emma balas dendam. Kali ini Emma menukarkan pewarna rambut Liv menjadi biru. Setelah pulang, Emma terkejut bahwa rumor yang disebarkan Liv, dia hamil, sudah tersebar, sehingga teman-temannya mengirimkan barang-barang kebutuhan bayi ke apartemennya. Pada malam hari yang sama, ternyata Liv mengadakan acara pesta lajang dan Emma tidak diundang. Emma mengendap-endap datang ke acara itu. Emma berteriak bahwa dalam ruangan itu ada 2 pengantin yang akan menikah. Liv mulai tidak nyaman kedatangan Emma karena dia tidak diundang dan acara itu adalah acaranya. Emma mulai beraksi menari dan memberitahu kepada teman-temannya bahwa dia sedang tidak hamil. Karena sudah terlanjur 2 pengantin di depan panggung, sang DJ sebagai moderator menyuruh kedua pengantin untuk berkompetisi siapa yang hebat dalam menari dan akan mendapatkan hadiah. Emma sangat energik sehingga Emma lah pemenangnya. Gara-gara pesta lajang kemarin malam, Liv terlambat ke kantor dan dia tidak sadar bahwa rambutnya masih berwarna biru. Padahal hari itu adalah hari penting untuk bertemu dengan klien di kantornya. Sampai Liv tak terbendung emosional di tengah rapat, untungnya para klien memberi waktu kepada Liv untuk mempersiapkannya lagi di rapat berikutnya. Liv menangis di malam hari dan menyadari bahwa menjadi sempurna itu sangat melelahkan, bahkan itu membuat dia kehilangan sahabatnya sendiri. Di sisi lain, Emma selalu membicarakan tentang keburukan Liv dan kompetisi pernikahannya dengan Liv kepada Fletcher berkali-kali. Sehingga Fletcher mulai muak dan marah dan berkata bahwa Emma menjadi bukan Emma yang dulu. Di sisa hari sebelum menjelang pernikahan, Emma dan Liv mulai fokus pada urusan masing-masing. Emma dan Liv sangat ingin bertegur sapa kembali, tetapi selalu ada halangan yang membuat itu tidak terjadi. Emma bertemu dengan adiknya Liv, yaitu Nathan, yang akan menyewa tuxedo untuk di pernikahan Liv. Dan Nathan meminta Emma untuk menemaninya. Ketika Nathan menanyakan kabar Emma mulai emosional bahwa menjelang pernikahan merasa melelahkan. Hari pernikahan dimulai. Semua mulai sibuk, terutama Marion yang harus bolak-balik ke ruangan Emma dan Liv dan mengucapkan kalimat yang sama bahwa mereka adalah pengantin tercantik yang pernah Marion lihat. Teman-teman Liv dan Emma mulai bingung untuk datang ke acara Liv atau Emma. Ayah Emma mendatangi ruangan Liv untuk memberikan selamat dan memberikan pujian bahwa orang tua Liv, yaitu sahabat ayah Emma, akan sangat bahagia melihat Liv sekarang. Setelah itu, Liv ingat bahwa dia menaruh jebakan untuk CD di pernikahan Emma, dan dia menyuruh Kevin untuk menukarkannya kembali, tetapi Kevin tidak melakukannya. Ayah Emma membawa sebuah kotak mainan sewaktu Emma kecil dan menemukan jepitan biru yang dia temukan pada waktu masa kecil. Dan ayah Emma kenakan itu ke rambut Emma. Emma mulai terharu dan berkata bahwa itu seharusnya punya Liv dan dia sangat ingin bertemu dengan Liv pada hari itu. Emma dan Liv akhirnya bertemu di lorong pintu yang sama, saling menatap dan sedih karena mereka tidak bisa saling menemani di pernikahan mereka masing-masing. Sayangnya, CD yang ditayangkan di pernikahan Emma membuat Emma marah karena itu adalah video rahasia ketika dia mabuk dan hanya Liv yang punya dokumentasinya. Emma lari dan mendorong Liv dan saling bertengkar, dan akhirnya keduanya mulai lelah dengan semua itu. Para tamu undangan melihat mereka, dan Emma menghampiri Fletcher dan berkata bahwa dia tidak mau memiliki hubungan yang penuh dengan pertengkaran, dan Emma merasa keduanya sudah memiliki kemauan yang berbeda. Sehingga Emma menyerahkan cincin tunangannya dan putus dengan Fletcher. Liv sangat merasa bersalah dan menangis bahwa itu adalah salahnya. Tetapi Emma berkata jika mereka berjodoh seharusnya hari ini mereka sudah menikah.
Pernikahan Liv dimulai kembali dan Emma menjadi pengiring pengantin Liv. Emma memberikan jepitan biru dan Liv sangat terharu karena Liv hampir lupa dengan itu. Di acara resepsi Liv mulai merasa aneh karena Emma dan Nathan berdansa bersama. 1 tahun kemudian, Liv dan Emma bertemu di restoran setelah Emma liburan dengan Nathan. Nathan dan Emma menikah. Meskipun agak aneh bagi Liv, tapi dia merasa bahagia dan ingin merayakannya dengan minum. Tetapi Emma menolak karena ternyata Emma sedang hamil. Liv terkejut karena dia pun sedang hamil di bulan yang sama. Itulah alur cerita film Bride Wars. Saya akan mengambil petikan kata-kata dari narator pada film ini. Narator ini sebagai Marion berkata bahwa terkadang dalam hidup ada semacam ikatan yang takkan bisa putus. Terkadang kamu bisa menemukan seseorang yang akan selalu di sampingmu apapun yang terjadi. Mungkin kamu akan temukan pasanganmu dan merayakannya dengan pernikahan impianmu. Tapi ada juga kesempatan di mana seseorang yang kamu andalkan seumur hidup, yaitu seseorang yang mengenalmu, yang terkadang lebih mengenalmu dengan baik daripada dirimu sendiri, yang merupakan orang yang sama dengan orang yang berdiri di sampingmu selama ini. Oke teman-teman, segitu saja review film kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton konten ini sampai selesai. Semoga dapat menemani waktu luang kalian. Dan sampai ketemu di video review film selanjutnya. Bye!